Jadi memang sangat jarang tipikal tipikal striker seperti Haaland ini. Nah, kelebihan dia tentu ada pada sisi klinisnya. Klinis itu ketajaman dia dalam memanfaatkan peluang. Ya, kalau kita melihat di Bundesliga musim pertamanya dia tuh 27 gol dari 28 laga. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Kali ini kita akan bahas si manusia rekor, Erling Haaland, striker dari Manchester City. Ya, Anda tahu dia membuat 45 gol di semua kompetisi di musim ini. Itu setelah gol yang dia cetak ke gawang Bayern Munchen di perempat final Liga Champions. Ketika itu City menang 3-0 ya, baru 2 hari lalu. Dan sebelum gol itu dia membuat assist ke Bernardo Silva. Jadi gol itu membuat Haaland ini 45 gol semua kompetisi musim ini. Jadi itu memecahkan rekor yang dimiliki oleh Mohamed Salah di musim 17-18, 2017-2018, dan juga Ruud van Nistelrooy yang bersama Manchester United di musim 2002-2003. Kalau Salah bersama dengan Liverpool yaitu 44 gol. Dan yang hebat lagi, rekor dari Erling Haaland ini datang pada 39 penampilannya sepanjang musim ini. Padahal itu masih ada lagi sekitar 10 laga setidaknya kalau kita melihat di Premier League masih ada sekitar sisa 9 laga. City sudah menjalani sekitar 29 ya, dan satu di perempat final Liga Champions lawan Munchen. Nah, kemungkinan juga itu masih bisa bertambah kalau misalnya City nanti lolos ke semifinal Liga Champions atau lolos ke final Piala FA. Jadi 45 gol di semua laga, di semua kompetisi, datang dari 39 pertandingan. Nah, kita bandingkan dengan Salah misalnya pada musim 2017-2018, dia pada 39 laga itu hanya membukukan sekitar 29 gol. Jadi lebih sedikit 16 gol dibandingkan dengan Erling Haaland. Dan Nistelrooy itu membukukan 32 gol, lebih sedikit 13 gol dari Erling Haaland. Anda bisa bayangkan ya dari ilustrasi angka-angka itu. Nah, kemudian golnya melawan Munchen itu juga menyamai rekor dari Thierry Henry, yaitu 12 gol di sepanjang keikutsertaannya di putaran knockout Liga Champions. Dan apa yang didapatkan oleh Haaland ini dengan 12 gol di putaran knockout itu didapatnya hanya dari 9 laga. Henry, kemudian Salah itu di knockout UCL itu sudah 12 gol. Nah, kalau rekornya di putaran knockout UCL ini, rekornya masih dipegang oleh Cristiano Ronaldo, yaitu 67 gol. Kemudian Lionel Messi, diikuti Lionel Messi 49 gol, Karim Benzema ada 33 gol, nah, kemudian Lewandowski 30 gol, Muller itu 26 gol, kemudian ada berikutnya adalah Andriy Shevchenko 18 gol, Raul Gonzalez 18 gol, dan Filippo Inzaghi 16 gol. Itu hanya sekedar bagi Anda ya, untuk membandingkan betapa Haaland ini punya potensi untuk bisa melebihi, menyamai dan melebihi bintang-bintang besar yang namanya sudah saya sebut tadi. Muller, Shevchenko, Raul, Inzaghi, Messi, Cristiano Ronaldo. Ya, Anda tahu sendirilah kapasitas mereka seperti apa. Nah, kemudian kalau kita melihat ya rekor di di UCL musim ini 2002-2003, Haaland ini sudah membuat 11 gol. 11 gol, dan 5 diantaranya dibikin dalam satu pertandingan lawan RB Leipzig. Kemudian kalau kita melihat rekor ya sejauh ini, yaitu 17 gol. 17 gol yang dibuat oleh Cristiano Ronaldo bersama Real Madrid di musim 13 dan musim 2013-2014.
Nah, artinya apa? Artinya hanya selisih 6 gol. Kalau misalnya nanti lolos ke semifinal dan masih ada satu leg perempat final, masih ada 3 sisa, apakah Haaland masih bisa membuat 6 gol? Who knows ya, siapa yang tahu ya. Tapi kemungkinan artinya masih terbuka. Nah, sekarang kalau kita lihat atau kita bicara di English Premier League atau Liga Primer Inggris, itu 38 laga, era 38 laga itu rekornya adalah 32 gol oleh Mohamed Salah, itu tahun 2017-2018. Sementara rekornya atau 34 gol itu dibuat oleh Alan Shearer dan juga dibuat oleh Andy Cole. Jadi Alan Shearer itu musim 94-95 bersama Blackburn Rovers yang seragamnya biru putih kalau Anda ingat. Kemudian Andy Cole itu musim 93-94 bersama Newcastle United, sama-sama 34 gol, dan Andy Cole ini tanpa tendangan penalti. Itu rekor English Premier League atau Liga Primer Inggris. Tetapi dua pemain legendaris ini mendapatkannya pada laga ketika itu IPL 42 laga dalam satu musim. Tapi kalau yang 38 laga itu dipegang oleh Mohamed Salah. Mohamed Salah itu 38 laga dengan 32 gol. Nah, kita melihat di sini perbandingannya ya dengan apa yang sudah didapat oleh Erling Haaland ya. Erling Haaland ini memang pemain yang betul-betul dahsyat ya. Kalau kita lihat di musim ini dia sudah 4 kali hat-trick di Premier League, sementara rekornya dipegang oleh Alan Shearer ya, satu musim setelah dia membuat rekor jumlah gol terbanyak di IPL yaitu musim 95-96, di mana ketika itu dia total menciptakan 31 gol ya, berkurang 3 gol dari musim sebelumnya, dengan 5 diantaranya lewat hat-trick. Ya, ini sebuah catatan yang tentu saja ya gilang gemilang bagi Erling Haaland. Anda mungkin akan bertanya-tanya ya, bagaimana Erling Haaland ini bisa mendapatkan jumlah gol yang sedemikian banyak atau sedemikian besar. Nah, Erling Haaland ini adalah tipikal striker, yaitu all-rounder ya, all-rounder striker ya. Dia itu memiliki hampir semua skill yang dibutuhkan untuk bisa menjadi striker. Kalau tipikal striker kan kita lihat ada bermacam-macam ya. Ada poacher. Poacher itu adalah tukang menceploskan bola. Nah, itu misalnya Ruud van Nistelrooy, kemudian Filippo Inzaghi. Itu model-model poacher. Nah, kemudian ada model shadow striker ya. Ini misalnya adalah Sadio Mane, kemudian Antoine Griezmann, itu juga model-model sebagai shadow striker. Nah, banyak lagi model striker target man, misalnya adalah Sebastian Haller, ada juga Pierre Van Hooijdonk, Luuk de Jong. Ini biasanya striker-striker yang badannya tinggi, jadi dia menjadi point of reference dalam setiap serangan. Itu namanya adalah target man. Nah, kemudian ada juga model-model striker yang istilahnya dia adalah mobile ya. Mobile, dia bergerak kemana-mana dan bergerak dengan cepat, menjemput bola, membawa bola, merangsek ke petak penalti. Nah, itu model striker sebagai mobile itu tadi. Nah, salah satu contohnya adalah Sergio Aguero, berikutnya juga ada Kylian Mbappe. Itu model. Nah, kalau Haaland ini dia adalah model atau tipikal all-rounder ya. All-rounder itu semua bisa ya, termasuk misalnya sedikit sekali striker model ini. Kalau kita lihat misalnya ada kayak Drogba itu model-model seperti ini ya, all-rounder. Kemudian Lewandowski itu juga model-model seperti all-rounder ya. Shevchenko itu juga Shevchenko. Nah, jadi memang sangat jarang tipikal striker seperti Haaland ini. Nah, kelebihan dia tentu ada pada sisi klinisnya. Klinis itu ketajaman dia dalam memanfaatkan peluang. Ya, kalau kita melihat di Bundesliga, musim pertamanya dia itu 27 gol dari 28 laga. Nah, kemudian total shoot on goalnya itu 94. Dia dari total shoot 94 dia membuat 27 gol.
Artinya setiap 3,5 shoot itu dia menghasilkan 1 gol. Nah, ini menunjukkan betapa klinisnya dia, betapa tajamnya dia. Nah, itu total golnya juga kita lihat ya, selama di Dortmund dia sudah 89 laga di Dortmund, dia membuat 86 gol, bersama Red Bull Salzburg juga 29 gol dari 27 laga. Nah, selain klinis itu tadi, selain tajam sebagai predator di kotak penalti, nah dia juga punya kecepatannya itu, speednya itu yang dahsyat. Ya, dia punya kecepatan, pernah dicatat dalam catatan kecepatannya dia itu 36,04 km per jam larinya si Haaland ini. Nah, kecepatan untuk memburu bola tentu berpengaruh ya, terutama kalau back lawan striker ada cepat, back kan kalau posturnya tinggi besar dia cenderung lambat. Dalam pertarungan duel one on one gitu dia bisa kalah. Nah, berikutnya apa? Nah, berikutnya kita bahas tentang titik lemahnya ya. Nah, ya dia pasti selain dia hebat ya dia pasti punya titik lemah. Nah, titik lemahnya bisa tampak dari pada kurun Januari, akhir Januari sampai awal Maret, dia itu gagal membuat gol di 6 pertandingan dari 8 pertandingan yang dijalani dengan hanya membukukan 14 shoot. Nah, kelemahan dia adalah kalau pergerakannya di petak penalti ini bisa dibatasi, maka dia akan sulit menciptakan gol. Nah, terutama kalau bertemu dengan tim-tim yang bertahan total, bertahan low block. Nah, itu titik lemah dari Lewandowski di situ. Misalnya seperti laga lawan Spurs 5 Februari di mana City kalah 0-1. Nah, di situ Haaland ini tidak mendapatkan satu sentuhan pun di kotak penalti. Nah, pada situasi seperti inilah dia sulit untuk mengeluarkan kemampuannya sebagai predator di petak penalti. Tapi apapun di luar kelemahannya itu, kita harus mengakui bahwa Erling Haaland ini adalah sebuah permata yang sangat jarang, ya, rare gems ya. Jadi dia seorang yang memang sangat langka, sehingga rekor demi rekor dia ciptakan dan membuat banyak orang tercengang. Nah, silahkan jika Anda punya pengamatan sendiri tentang Haaland, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.